Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 11 ini saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming. Silakan tonton dan simak video ini sampai habis. Semoga kalian bisa paham, dan jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh tanya via grup atau room chat. Ya. Oke, apa sih OOP itu? Jadi, kalau kita bicara tentang OOP, menilik dari arti OOP itu sendiri bahwa Object Oriented Programming, pemrograman berorientasikan objek. OOP ini pada dasarnya digunakan di bahasa pemrograman yang saat ini sudah canggih ya, seperti Java, kemudian Python. Nah, itu juga menggunakan OOP. Khusus di mata kuliah ini saya akan membahas OOP penerapannya pada Python. Nah, OOP, kenapa orang-orang menggunakan OOP? Satu, untuk mempermudah proses coding supaya tidak perlu menuliskan coding secara berulang kali. Kedua, struktur OOP yang sangat mudah. Jadi ketika nanti misalnya programmernya tidak bisa atau stuck pada saat pengerjaan project program, programmer 1 misalnya stuck, tidak bisa melanjutkan project sehingga ada programmer yang lain atau programmer yang kedua atau yang berikutnya bisa melanjutkan pengerjaan itu tanpa harus mengkonstruk ulang codingnya atau membuat ulang dari awal. Jadi nanti tinggal dicari saja kelas-kelasnya apa saja, objeknya, kemudian bisa dilanjutkan kembali dengan konsep OOP ini. Jadi yang pertama kali kita pahami dulu untuk belajar mata kuliah dasar pemrograman khususnya OOP adalah konsep dari OOP ini. Ya. Kemudian yang kedua, Object Oriented Programming ini secara teoritis dia adalah pemrograman lagi-lagi yang saya bilang bahwa harus berorientasi pada objek. Ya. Jadi ada permasalahan, kemudian kita lihat analisis permasalahan itu, kita kembangkan sendiri, kita ilustrasikan dengan menggunakan objek. Nah, baru kita terapkan ke coding. Nah, contoh dari objek, misalnya seperti yang kita ketahui di kehidupan kita sehari-hari ya. Objeknya ada manusia memiliki sistem yang lebih kecil lagi, seperti manusia pasti pada saat kita lahir kita sudah punya nama gitu ya, ada tanggal lahir, ada tempat lahir. Nah, nama, tanggal lahir, tempat lahir tersebut, nah itu merupakan atribut dari kelas ya. Kemudian nanti manusia itu bisa ngapain sih? Manusia, bayi yang baru lahir biasanya bisa nangis, bisa ingin menyusu gitu ya, makan, berjalan, bernyanyi, berlari, dan seterusnya. Nah, hal-hal tersebut atau action atau tindakan tersebut disebut dengan metode atau fungsi. Ya, semoga paham. Nah, istilah-istilahnya apa saja yang nanti akan kita sering dengar di OOP? Satu, ada yang dinamakan dengan kelas. Kelas ini dia seperti mendefinisikan dari mengilustrasikan objek yang nanti akan kita buat gitu. Misalnya kita mau membuat program tentang perpustakaan, berarti kelas-kelas yang kita butuhkan apa saja? Ada kelas buku, ada kelas anggota gitu ya, kemudian ada kelas peminjaman, ada kelas pengembalian. Jadi yang berhubungan dengan program tersebut kita analogikan kira-kira nanti kelasnya mau seperti apa. Nah, kemudian istilah objek. Objek di sini didefinisikan oleh kelasnya. Ya, dia contoh unik dari struktur data yang didefinisikan oleh kelas. Gitu. Sedangkan metode adalah fungsi. Fungsi khusus untuk mendefinisikan kelas, atau yang bahasa gampangnya dia sebagai aksinya
gitu ya, tindakannya untuk si kelas ini ngapain gitu. Sedangkan instance adalah pembuatan objek. Jadi objek individu dari kelas tertentu, misalnya turunan dari lingkaran kelas. Instance adalah bukan pembuatan objek. Kalau instansiasi itu baru pembuatan objek atau penciptaan dari sebuah kelas. Kalau instance sendiri dia termasuk ke dalam turunan dari lingkaran kelas ya. Lalu bisa juga kita sebut dengan atribut kelas. Kelas variabel ini adalah sebuah variabel yang dibagi oleh semua contoh kelas. Variabel kelas ini didefinisikan dalam kelas tetapi di luar metode kelas manapun. Variabel kelas tidak digunakan sesering dari variabel contoh. Kemudian ada lagi data member. Nah, kalau berdata member berarti variabel contoh yang menyimpan data yang terkait dengan kelas dan objek yang kita buat nanti. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi function overloading. Dia di sini fungsi yang kita buat, jadi di dalam fungsi itu nantinya akan ada parameter. Nah, fungsi tersebut kita berikan parameternya bisa lebih dari satu, ya, satu perilaku. Nah, operasi pada yang dilakukan untuk pemberian satu atau penugasan lebih dari satu perilaku ini, nah ini disebut dengan overloading. Nah, di dalam kalau kita bicara Java, bahasa pemrograman Java, itu ada yang dinamakan overloading, ada yang dinamakan overriding, ya. Sama di Python pun juga ada yang namanya overloading dan overriding. Nah, kalau inheritance ini adalah inherit turunan atau pewarisan. Jadi misalnya kita membuat sebuah kelas atau disebut kelas yang pertama adalah kelas induk, ya. Kemudian kita buat lagi subkelas di bawah kelas induk tersebut. Nah, inherit berarti kelas subkelas yang ada di bawah kelas induk tersebut dia memiliki pewarisan dari segi atributnya, kemudian dari segi fungsinya itu turunan dari kelas induknya. Itu yang disebut dengan inheritance. Ya, kalau instantiation adalah penciptaan dari sebuah kelas, penciptaan objek. Oke, di sini konsep OP yang pertama kalian harus paham dulu apa itu kelas. Jadi kelas di sini kalau kita bicara gampangnya atau bicara mudahnya, pada saat kita membuat kelas, kita ilustrasikan dulu, kita gambarkan program yang kita buat seperti apa, lalu kita buat nih ibaratnya seperti blueprint untuk menciptakan objek yang nanti ada di dalam blueprint tersebut. Kalau menurut teori di sini kelas merupakan deskripsi abstrak informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Ya. Kemudian blueprint, kemudian teori yang ketiga ini dia kelas merupakan tipe data bagi objek yang mengenkapsulasi data. Maksud dari enkapsulasi data di sini adalah kita ibaratkan enkapsulasi itu sebagai sebuah kapsul, gitu ya, sebuah kapsul obat di mana obat dilapisi dengan kapsul, kemudian jadi tidak bisa diakses atau isi yang ada di dalam kapsul tersebut tidak bisa dipegang, gitu, tidak bisa diakses dari dunia luar. Nah, kita ibaratkan kelas dia sebagai objek yang mengenkapsulasi data dan operasi pada data dalam suatu unit tunggal. Jadi yang bisa mengakses data pada kelas itu ya kelas itu sendiri. Kemudian struktur dari kelas dia harus ada data field atau atribut, kemudian harus ada function atau prosedur atau method, dan sifat kelas dari properti. Sifatnya kelas itu apakah dia bersifat public ataukah dia bersifat private.
Nah, kelas. Bicara soal kelas, di sini ada yang namanya kita buat kelasnya kelas car atau kelas mobil. Nanti di sini kita membuat kelas mobil. Kemudian ada dua atribut. Yang pertama adalah color, yang kedua adalah transmissionnya. Ya. Kemudian di sini saya membuat di sini ada dev init gitu ya. Kalau dev init berarti dia untuk konstruknya, ya, konstruknya. Kemudian self transmission ini adalah berarti kita membuat fungsinya init gitu ya. Self transmission menjalankan fungsi yang ada di kelas itu, yang di transmission di dalam car. Kemudian self transmission kita panggil transmissionnya, lalu kita dicetak engine is ready. Kemudian kita buat lagi di sini fungsi atau metode dev. Ingat pada pertemuan minggu-minggu lalu tentang cara pembuatan metode harus diawali dengan kata-kata dev. Ya, di Python seperti itu sintaknya. Dev drive self, kemudian print drive, kita cetak drive-nya, lalu dev reverse self dan print reverse. Seperti itu. Jadi di sini ada berapa buahkah atribut ya yang ada di dalam kelas car, dan ada berapa buahkah fungsi atau metode yang ada di dalam kelas car ini sendiri. Jadi kita ada beberapa fungsi ya. Pertama, fungsinya adalah membuat fungsi dev drive. Kemudian yang kedua adalah print reverse. Dev reverse. Jadi fungsi yang pertama adalah drive dan fungsi yang kedua adalah reverse. Bu, kenapa dev init ini dia tidak sebagai fungsi? Dia sebagai fungsi, ya. Saya jelaskan bahwa dev init ini dia sebagai fungsi, tapi fungsi di sini dia sebagai konstruktor. Kalau konstruktor dia fungsinya pemanggilannya nanti untuk pembentukan instansiasi objek. Jadi dev kemudian ada underscore 2 kali init. Nah, ini dia melambangkan bahwa pendefinisian atau pembentukan dari konstruktor, fungsi konstruktor. Ya, di sini kelas car ada dua atribut, color dan transmission. Kemudian ada dua metode atau fungsi. Yang pertama adalah metode drive, kemudian yang kedua adalah metode reverse. Nah, kemudian bagaimana cara menjalankan metode yang sudah kita buat? Caranya dengan cara kita mengaksesnya dengan membuat fungsi dulu. Kita konstruk dulu konstruknya. Di sini dev underscore init gitu ya. Ini adalah sintaks dari si Python itu sendiri. Kalau bikin konstruk seperti ini sintaknya. Kemudian self transmission, jadi transmisi yang ada di kelas ini dipanggil, lalu self.transmission sama dengan transmission. Nah, self di sini kalau kita belajar bahasa Java, self ini seperti kayak pemanggilan this untuk form ini gitu loh. Ya. Nah, lalu tinggal kita cetak print engine is ready. Nah, seperti itulah contoh dari pembuatan kelas, di mana yang terdapat di dalam kelas itu ada atribut, kemudian ada function, gitu ya. Kemudian pemanggilan function itu bisa melalui cara dengan construct. Nah, fungsi atau metode atau yang biasa disebut dengan behavior sebagai tingkah laku dari objek tersebut. Misalnya mobil, saya punya kelas mobil. Mobil itu tingkah lakunya dia bisa, behaviornya dia bisa ngapain aja. Pertama, dia mobil bisa bergerak maju, bisa mundur, bisa parkir. Nah, seperti itulah metode. Nah, kalau kita implementasikan ke Python-nya seperti ini. Saya punya
variabel gear position sama dengan n. Kemudian kita bikin fungsi ya. Di sini change underscore gear. Berarti ganti gear fungsinya. Nah, di sini self gear lalu dipanggil self gear positionnya adalah gear. Lalu kita cetak di sini gear position on, lalu tinggal kita panggil nanti. Kemudian dipanggil self gear-nya ya. Nah, pada metode change gear ini terdapat satu parameter. Jadi di dalam function terdapat parameter. Parameternya itu adalah gear ya. Nah, parameter ini harus diisi. Kalaupun tidak diisi nanti dia akan terjadi error ya. Jadi diisi minimal kata-katanya and atau non gitu ya. Self gear position sama dengan gear. Lalu dicetak print gear position on. Jadi position gear-nya nanti bagaimana gitu ya. Kita mau mencetak position gear-nya nanti n. Nah, nanti tampilannya berarti gear position. Pertama kita buat variabelnya dulu, kemudian kita buat fungsinya, kemudian baru kita panggil. Nah, di sini pemanggilannya self.changeGear adalah pemanggilan dari si function itu. Ya. Berarti nanti yang tampil gear position on, yang tampil adalah n. Seperti itu. Kalau kita bikin lagi di sini, misalnya pemanggilannya melalui objek self.changeGear r, gitu ya. Gear positionnya berarti on r. Seperti itu. Nah, untuk beberapa tambahan keyword self, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dia mewakili untuk pembuatan parameter, jadi untuk mewakili kelas parameter yang sudah ada di metode atau kelas yang sebelumnya kita buat. Di sini seperti def get gear position self ya. Kemudian kita bikin fungsi namanya get gear position. Nah, fungsi itu kita beri parameternya adalah self. Ya, dipanggil di fungsi tersebut. Kemudian return self.gear position. Nah, di sini gear positionnya sama dengan self.getGear position. Nah, kalau konstruktor yang tadi di awal saya jelaskan bahwa konstruktor ini dia untuk pemanggilan atau pembuatan atau pemanggilan untuk pemanggilan fungsi. Jadi pada saat kita sudah membuat fungsi, kemudian kita buat objek, nah pemanggilan dari fungsi tersebut menggunakan konstruktor. Nah, sintaknya seperti yang tadi saya bilang bahwa dia harus diawali dengan underscore 2 kali lalu init ya. Di contoh gini, saya punya kelas car, color, transmission, kemudian nah ini konstruktor. Nah, gitu ya. Konstruktor berbeda dengan metode lainnya karena konstruktor akan otomatis dieksekusi ketika membuat objek dari kelas itu sendiri. Jadi di sini kita buat kelas, kemudian ada atribut, di sini kita buat fungsi. Fungsi di sini dia sebagai konstruktor ya, self transmission. Nah, kemudian nanti kita membuat variabel baru namanya Honda. Honda ini kita kasih isinya adalah car automatic gitu. Kan nanti yang tampil hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian objek. Oke, di sini
ada satu buah objek yang kita buat masih dalam kelas car, ya. Kemudian saya punya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya punya 4 metode. Ada drive, ada reverse, change gear, kemudian get gear. Nah, kalau init ini dia sifatnya sebagai konstruktor. Gitu. Ketika saya sudah buat metodenya, misalnya di sini dev drive self, berarti terus kita panggil self, gear posisinya ada di posisi D misalnya. Kalau di posisi D berarti harus jalan gitu kan ya, harus drive, berarti kita cetak print drive. Kemudian reverse self ini dia maksudnya adalah posisinya normal gitu ya, balik ke awal atau ke semula, self.gear position N, maka nanti dicetak print reverse please check your behind. Kemudian metode yang ketiga ada change gear, ganti gearnya di sini dikasih parameter atau di parameter fungsi change gear ada gear dikasih value-nya N, kemudian self.gear position-nya gear, lalu di print kita cetak gear position-nya pada posisi mana nih gitu ya. Gear position on-nya di mana? Berarti on N, kemudian self gear position. Nah, di fungsi yang terakhir di sini def get gear position return gitu ya, dikembalikan self dot gear position. Nah, tadi kan untuk berpindah-pindah positionnya, nah untuk mengakses fungsi ini kita perlu yang namanya constructor. Maka kita buatlah seperti ini. Def underscore 2 kali init self dipanggil kelas yang ada yang kita akan eksekusi itu ya, yang sedang kita lakukan. Lalu dipanggil ini variabelnya atau atributnya transmission, kemudian self.transmission gitu, baru print engine is ready. Nah, ketika kita sudah buat semuanya, yang terakhir adalah pemanggilan objeknya atau instansiasi dari objek tersebut. Pertama, di sini saya bikin car1 adalah variabel yang kita buat untuk menampung objek car, gitu ya. Nah, di sini car ini diambil dari yang objek yang sudah kita buat di atasnya, car manual. Kemudian car1.change gear di sini kita ubah. Nah, di sini ada pemanggilan objek nih. car1 ya, dari variabel yang kita buat, yang baru kita buat, dot change gear. Kita panggil fungsinya. Nah, dot change gear 1 gitu ya. Kemudian car2 kita bikin lagi nih objek yang kedua atau variabel yang kedua, car automatic. Di sini saya ambil gear positionnya. Gear position sama dengan car2 dot get gear position. Nah, ini ya. Dipanggil nih fungsi dari objek yang di atas. Lalu kita cetak print gear position. Nah, dari dua contoh di atas kan ya, ada pertama kita buat objek dulu namanya car, kemudian car itu memiliki atribut dan function, kemudian ada konstruktor, dan ada dua objek lagi yang namanya car1 dan car2. Car1 dan car2 ini dia semacam instansiasi dari objek. Instansiasi dari kelas gitu ya, atau instansiasi pembentukan dari objek. Oke, sampai sini semoga dipahami dulu konsep dari object oriented programming ya.
Kemudian kita akan lanjutkan lagi sifat-sifat atau karakteristik apa saja yang nanti akan kita temui pada saat kita menerapkan konsep OOP ke dalam program yang kita buat. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai inheritance. Nah, inheritance di sini sifatnya inherit dari kata penurunan atau warisan gitu ya. Berarti kalau penurunan atau warisan ini misalnya berarti ada induk dan ada subkelasnya. Induk kelas disebut dengan parent, subkelas dia sebagai child atau anaknya. Seperti itu. Nah, karena dia sifatnya turunan atau pewarisan, maka otomatis si anak ini akan menurun sifat-sifat yang ada pada kelas utama atau kelas parent-nya. Seperti atribut yang ada di dalamnya, kemudian function atau metode yang ada di dalamnya, itu bisa dituruni ke subkelas atau si kelas anak tersebut. Seperti itu. Nah, seorang programmer kalau kita menggunakan konsep inheritance ini, intinya sih kalau kita berbicara tentang OOP sangat memudahkan programmer dalam hal si programmer itu tidak perlu menuliskan coding yang berulang kali ya. Jadi tinggal kita lihat aja nih, oh mana kira-kira coding yang bisa kita bikin inherit gitu. Dengan ciri-ciri ada parent-nya, ada kelas parent, kemudian ada kelas child atau subkelas yang ada di bawah parent tersebut. Nah, di sini pada potongan kode di atas di sini ada kelas Tesla gitu ya, car. Jadi saya bikin kelas namanya Tesla. Dia parameternya car, kemudian ada pass. Di sini maksudnya password ya. Kemudian class only di sini. Class only ini Tesla sama dengan Tesla. Lalu Tesla.drive. Jadi ada dua kelas. Yang pertama adalah kelas Tesla car gitu ya. Ini ada kelas parent-nya, kemudian kelas only namanya only gitu ya. Nah, only ini turunan dari kelas parent ini. Tuh. Ini nanti Tesla diambil dari atas, bikin variabel yang berbeda lagi namanya Tesla, huruf kecil semua. Kemudian diambillah objek yang sudah dibuat Tesla. Baru diinisiasi objeknya, dibentuk objek tersebut Tesla.drive. Seperti itu. Ini kurang lebih seperti itu ya. Tentang coding atau struktur program inheritance atau penurunan atau pewarisan. Nah, kalau overriding ini misalnya kita mau membuat subcoding lagi atau child gitu ya, fungsi atau kelas dari parent-nya. Nah, ini bisa kita lakukan modifikasi. Misalnya kita tambahkan beberapa fitur ataupun atribut yang ada di fungsi yang baru ini, di metode yang baru, sehingga metode yang baru ini berbeda dengan metode yang sudah ada terbentuk sebelumnya. Nah, itu yang dinamakan dengan overriding. Di sini misalnya kelas Tesla gitu ya, bikin kelas namanya Tesla. Kemudian bikin function atau metode namanya drive. Lalu di sini ada super.drive. Maksudnya bahwa kalau super ini dia menggambarkan bahwa ini tuh dia sifatnya overriding. Nah, ini jadi parameternya nggak cuma self aja, nanti bisa kita tambahin. Nah, itu yang dinamakan dengan overriding. Jadi bisa memodifikasi ya, menambahkan gitu ya, fitur-fitur yang
yang sebelumnya belum ada. Nah, ini bisa ditambahkan. Itulah yang dinamakan dengan overriding. Nah, metode atau kelas yang ada pada Python itu ada yang sifatnya private dan ada sifatnya juga public. Kalau private berarti hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Sedangkan kalau public itu bisa diakses di manapun, di kelas bisa, kelas parent bisa, di child juga bisa gitu ya. Kalau yang sifatnya public seperti misalnya kayak saya gambarkan atau analogikan seperti tadi kan contohnya perpus, misalnya aja anggota perpus ya. Anggota perpus pada saat kalian bikin sebuah akun baru di dalam perpus, berarti kan yang dibutuhkan adalah biasanya email, kemudian password gitu ya, untuk bisa nanti login masuk ke dalam program perpustakaan tersebut. Nah, kayak email kan bisa ditampilkan atau bisa diakses secara publik supaya semua orang bisa lihat. Tetapi kalau password, nah password ini kan sifatnya dia harus di private ya, supaya tidak bisa diakses secara publik gitu. Nah, di Python untuk private itu sendiri dia harus diawali dengan seperti ini. Diawali dengan tanda di depan nama fungsi yang kita buat sebelumnya ada tanda underscore 2 kali. Jadi def underscore 2 kali baru nama functionnya atau nama metodenya get underscore factory number. Nah, seperti itu. Berarti kalau pendefinisian dari fungsinya seperti ini, bahwa menunjukkan si function ini sifatnya private. Tapi kalau tidak ada underscore 2 kali, berarti si function yang kita buat ini sifatnya adalah public. Nah, kalau bicara tentang polymorphism berarti poly gitu ya, banyak. Kemudian morphism atau bentuk ya, bentuk yang berubah-ubah gitu ya. Nah, berarti di bahasa pemrograman Python ini kita juga bisa menerapkan sifat dari OOP. Jadi sifat OOP itu ada inheritance, ada polymorphism, seperti itu. Nah, polymorphism ini contohnya bisa kita lihat di modul. Pertama, saya bikin dulu nih ya kelas induknya char. Kemudian saya punya metode namanya file gitu ya. Kemudian atau gas, return gas. Di sini saya bikin lagi kelasnya. Di sini saya bikin kelas Honda dan kelas Tesla. Nah, kelas Honda dan kelas Tesla dia inherit turunan dari car. Ya, di sini dia ada simbol turunannya. Turunan dia menjelaskan bahwa kelas Honda turunan dari car. Gitu. Kalau di Java inheritance itu biasanya ditandai dengan extend. Misalnya contoh lainnya seperti sepeda. Sepeda gunung adalah turunan dari sepeda. Seperti itu. Nah, di sini Honda dan Tesla adalah turunan dari car. Gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian kelas Honda, car gitu ya. Kemudian password maksudnya. Di sini kelas Tesla, car. Lalu dibuat lagi nih, def, fuel, self gitu ya. Kemudian return electricity. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari pembuatan kelas. Yang pertama adalah kelas parent-nya, kemudian kelas kedua Honda, dia punya password saja. Kemudian kelas yang ketiga adalah Tesla.
Tesla dia juga selain memiliki sifat yang dimiliki oleh si car, ada gas gitu ya. Di sini dev, fuel, self, lihat. Kemudian ditambahkan lagi kelas Tesla ini dia return electricity. Jadi pengembaliannya itu atau feedbacknya nanti dia secara elektrik. Seperti itu. Lalu di sini kita buat fungsi get fuel car. Lalu dicetak nanti print car fuel. Ya. Kemudian get fuel-nya kita panggil fungsinya get fuel-nya untuk si apa ya? Untuk Honda berarti kita panggil Honda, untuk Tesla kita panggil Tesla. Nah, electricity, gas. Seperti itu. Jadi kalau Tesla nanti dia menghasilkan tampilan layarnya electricity. Kalau Honda nanti dia akan menghasilkan gas. Ya harusnya gas ya, bukan pas. Bisa juga sih kita pakai pas. Berarti nanti menghasilkan bahwa mungkin nanti ada fitur lagi kita bisa tambahkan bahwa di Tesla ini bisa dipakein password mobilnya seperti itu. Nah, jadi polymorphism ini membuat banyak bentuk dari satu objek. Satu objek yang dimaksud yang di sini adalah kelas parent yang sudah terbentuk di awal. Nah, di sini polymorphism merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas, namun terkait dalam pewarisan inherit ya, untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Nah, polymorphism juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan padanya dan tergantung letak objek tersebut pada jenjang pewarisan. Oke, sampai di sini jangan lupa nanti dicoba lagi konsep dari OOP ini ke Python. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.